Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, teman-teman saya, sobat-sobat saya di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, ini saya lagi di rumah kayu saya di Yogyakarta. Dan kayaknya lagi terang bulan tuh teman-teman, tuh di belakang tuh lagi cahaya bulan ya, bulan purnama kayaknya teman-teman. Jadi ini anginnya juga lumayan, ini agak sejuk teman-teman malam hari ini. Jadi teman-teman, seperti biasa teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang peta perpolitikan di negara kita ini menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti teman-teman. Jadi teman-teman, seperti yang kita lihat di beberapa stasiun televisi, juga di media sosial ya, beberapa saat yang lalu Partai PAN, para elit Partai PAN, juga ketua Partai PAN mengadakan pertemuan, berkunjung soan ke markas PDI Perjuangan, yang mana juga disambut oleh para elit PDI Perjuangan, para elit partai politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu juga langsung pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menyambut ya, ikut hadir juga pada pertemuan tersebut. Artinya ini ya teman-teman, pertemuannya bukan hanya sekedar silaturahmi belaka ya teman-teman, tapi kalau kita lihat lebih membuka komunikasi politik gitu kan. Artinya gitu kan, kemungkinan besar kalau kita lihat memang Partai PAN ini tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, yang mana partainya di situ ada Partai Golkar, Partai PAN, dan juga kemudian di situ juga ada Partai P3. Di mana Partai P3 gini juga agak aneh, memang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, tapi Partai P3 itu udah lama ya kemudian mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka gitu kan, yang artinya mereka kemudian juga bergabung dengan koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu, P3. Karena yang mengusung Ganjar Pranowo ini kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya teman-teman. Nah tampaknya juga Partai PAN ini sinyal-sinyalnya ya, kalau kita lihat pertemuannya itu sangatlah penting ya, bukan sekedar silaturahmi belaka, karena memang tampaknya hadir semua dari elit partai politik sampai pimpinan partainya dari kedua partai tersebut gitu kan. Sinyalnya kemungkinan besar Partai PAN, kalau saya yakin, juga akan melabuhkan dukungannya ke Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Artinya di sini, kalau kemarin ada spekulasi bahwasanya nanti akan ada 4 capres gitu kan. Karena kemarin kan sempat ada isu bahwasanya PAN dengan Partai Golkar ini akan membentuk koalisi sendiri untuk mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti teman-teman. Tampaknya ini kemungkinannya itu terjadi kecil ya teman-teman, kalau kemudian kita lihat sinyal-sinyal daripada pertemuan PAN dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beberapa waktu yang lalu gitu kan. Artinya di sini kemungkinannya juga kecil kalau Erlangga Hartarto kemudian bisa mencalonkan diri, karena memang untuk mencalonkan diri dibutuhkan kuota dari gabungan partai atau partai itu sendiri dengan perolehan suara 20% thresholdnya, yang memiliki suara 20%, dan Golkar nggak nyampe ya gitu kan. Artinya sepertinya mustahil kalau kemudian benar-benar PAN ataupun P3 mengikuti langkah P3, artinya sudah hilang harapannya untuk mencalonkan ya Partai Golkar untuk menyalonkan kader partai mereka untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Walaupun kita juga nggak tahu, masih banyak peristiwa yang bisa terjadi sampai bulan Oktober nanti. Yang jelas kemungkinannya kecil, karena memang tampaknya ini serius ya. Kalau kita lihat tadi kan pembicaraannya antara Partai PAN, di situ ada Bapak Zulkifli Hasan, juga ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tampaknya akan kemudian setelah pertemuan ini mereka menyatakan akan ada rapat partai, internal partai, untuk menyambung kan, itu kan, menyambung daripada pertemuan yang sudah mereka lakukan. Artinya itu sinyal-sinyal memang mengarah
PAN sepertinya saya pikir 80-90% akan bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Kita tunggu aja teman-teman. Artinya di sini kalau kemudian memang capresnya artinya cuma 3 kan, artinya kalau memang kemudian Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, artinya memang menguntungkan Ganjar Pranowo ya kalau cuma 3 gitu kan. Walaupun memang lebih aman lagi Ganjar Pranowo itu kalau kemudian capresnya yang maju cuma 2, artinya taruh kata lah Ganjar Pranowo kemudian berkompetisi dengan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo berkompetisi dengan Prabowo Subianto gitu kan. Karena memang kalau 1 lawan 1 Ganjar Pranowo saya yakin juga peluangnya cukup besar, karena kita tahu memang Ganjar Pranowo itu didukung oleh salah satu partai yang perolehan suaranya terbesar di pemilu 2019 kemarin dan namanya cukup populer ya gitu kan. Walaupun kalau ya kita lihat teman-teman gitu kan, karena memang kalau sekarang kalau kemudian ini ada calon lagi gitu kan, sebetulnya itu malah menggerus suara daripada Ganjar Pranowo. Karena seperti yang kita tahu ini kan calon-calon baru nih yang memang kemungkinan Prabowo Subianto sama kalau Erlangga Hartarto maju adalah didukung oleh partai-partainya. Ini pendukungnya adalah partai yang sifatnya lebih konsep nasionalis lah gitu, religius tapi lebih ke nasionalis. Di situ ada PKB, ada P3, ada PAN, tapi lebih dominan nasionalisnya gitu kan. Artinya kalau pemilih nasionalis otomatis menggerus suara daripada Ganjar Pranowo, karena kalau kemudian nggak ada Prabowo Subianto ataupun Erlangga Hartarto, tentunya para pemilih nasionalis ya bagian besar ke Ganjar Pranowo gitu kan. Artinya kalau memang 3 ya berkurang lah gitu kan. Kalau 4 ya memang akan menggerus suara PDI Perjuangan, menggerus suara Ganjar Pranowo, pemilih Ganjar Pranowo. Saya yakin itu. Artinya salah satu kemajuan di frontnya Ganjar yang didukung oleh pemerintahan. Yang PR-nya repot kan memang sekarang ini kan Prabowo Subianto juga heading ya teman-teman. Seperti yang kita tahu kemarin Prabowo Subianto ketika beberapa survei belakangan ini beliau unggul di Medan, Banten dan Jawa Barat gitu kan, bahkan di atas Anies Baswedan gitu kan. Artinya di sini Prabowo Subianto yaitu patut diperhitungkan oleh Ganjar Pranowo, karena memang kemudian kan di survei-survei baru di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga Pak Prabowo Subianto ini melejit elektabilitasnya gitu kan. Yang sebetulnya mereka berdua kan satu kubu itu ya, kubu yang memang didukung oleh pemerintah saat ini, kubu yang digadang-gadang akan melanjutkan agenda-agenda ataupun pembangunan yang udah dimulai dari pemerintahan Presiden Joko Widodo gitu kan. Nah, sementara kalau kita lihat memang ini sepertinya memang agak serius, karena Prabowo Subianto ini memang luar biasa. Artinya memang dia harus all out ya mencari pemilih-pemilih baru, karena kemungkinan besar pemilih beliau di Pilpres 2019 kemarin banyak yang beralih, saya yakin, dan pilihannya pastinya beralihnya mereka ke Anies Baswedan gitu kan. Nah ini kan memang sekarang kan PR-nya salah satu hilang kemungkinan ada calon 4 orang, dan kemungkinan ada 4 capres itu kecil sekali kalau kemudian PAN bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo. Artinya peluangnya Ganjar Pranowo semakin besar ya. Cuman memang ada faktor Prabowo Subianto yang kemudian kemungkinan besar menggerus pemilih-pemilih yang seharusnya memilih Ganjar Pranowo, karena memang tampak sekali kan memang Prabowo Subianto itu sekarang di atas angin, karena memang kedekatannya dengan efek dari kedekatannya beliau dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya gitu kan, yang sampai sekarang juga sepertinya para relawan Joko Widodo juga masih menunggu instruksi ke arah mana Presiden Joko Widodo itu melabuhkan dukungannya gitu kan, apakah Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Tapi yang jelas kalau menurut saya ya, kalau nanti sudah bulan Oktober pendaftaran capres, tetaplah namanya Presiden Joko Widodo maupun keluarganya ini kan memang anak-anaknya juga tegak lurus, memang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, nggak mungkin lah, pasti mereka akan tegak lurus dengan garis komando partai, artinya tetap mendukung Ganjar Pranowo.
Kalau memang calonnya tetap 3, pastinya juga akan peluang Anies Baswedan cukup besar, saya pikir ya. Yakin sekali saya peluang Anies Baswedan masih cukup besar. Memang nggak terukur ya, nih nggak terukur, walaupun survei juga selalu menempatkan Anies Baswedan nomor 3, tapi saya pribadi masih tetap optimis gitu kan, dengan komposisi formasi, dengan komposisi atau formasi 3 capres gitu kan. Tapi kita nggak tahu kan teman-teman kan. Nah, kalau kemarin kan sempat ada isu, ada prediksi, ada spekulasi bahwa kemungkinan besar capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti adalah 2 pasang, dan itu mungkin yang diharapkan. Kalau yang paling ideal menurut pemerintah sekarang, Presiden Jokowi, sebenarnya ya idealnya 2 gitu kan. Kalau idealnya 2 artinya memang kalau kemudian yang brand itu Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo, artinya all president man. Siapapun yang menang nanti Presiden Joko Widodo, pasca beliau lengser kemudian diganti, yang presiden terpilih adalah orang yang beliau memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap presiden yang selanjutnya gitu kan, baik itu Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Atau mungkin satu pasangnya itu adalah pasangan Anies Baswedan kemudian berkompetisi dengan Ganjar Pranowo. Artinya di situ juga kemungkinan winnya itu ya juga besar kalau memang Anies Baswedan itu bertemunya head to head 1 lawan 1 dengan Ganjar Pranowo. Saya pikir juga hitung-hitungannya kalau menurut saya pribadi berat, walaupun saya adalah supporter Anies Baswedan. Dan itu yang saya cemaskan ya teman-teman. Kenapa gitu kan, karena memang kalau 1 lawan 1 Ganjar Pranowo ini kan didukung oleh partai pemenang pemilu ya di 2024 kemarin, terus juga ya terus terang di wilayah-wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Indonesia Timur kayak Bali segala macam, sepertinya agak berat ya gitu kan, agak berat. Apalagi juga ya itulah apa kemarin partai-partai pengusung Anies Baswedan sedikit juga mengalami masalah ya, pressure atau tekanan gitu kan. Tapi apapun itu, ketika kemarin kalau kita lihat partai pengusung Anies Baswedan ini kan memang kemarin yang ditakutkan oleh para pengamat adalah kemudian ada salah satu daripada trio pengusung Anies Baswedan itu kemudian berpindah dengan tawaran-tawaran tertentu gitu kan, pindah koalisi gitu kan. Tentunya bahaya juga, artinya Anies Baswedan bisa gagal maju kan. Tapi kalau kita ngelihat situasi terakhir ini, ketika Partai Nasdem dan Partai Demokrat kemudian mengalami sedikit pressure, seperti kemarin kita tahu Partai Nasdem mengalami sedikit pressure ketika kemudian salah satu kader dan tokoh mereka kemudian menjadi tersangka kasus korupsi gitu kan, sedikit banyak pastinya akan mengurangi elektabilitas dan popularitas Partai Nasdem, dan itu merupakan salah satu PR tersendiri. Begitupun kasus yang mendera Partai Gerindra, di mana Partai Demokrat, di mana kemudian kubu Bapak Muldoko mengajukan PK di Mahkamah Agung dan masih menunggu hasilnya gitu kan. Artinya punya pressure, mereka mengalami masalah pressure dan kondisi yang memang sepertinya mirip dengan kondisi Anies Baswedan, yang dari awal pencapresan beliau ditetapkan sebagai capres oleh Partai Nasdem juga serangan bergelombang tuh di media sosial gitu kan. Orang-orang pihak-pihak tertentu yang nggak suka sama beliau itu terus gitu kan, upaya-upaya untuk menjatuhkan moral gitu kan, dengan berita-berita terhadap para pendukung Bapak Anies Baswedan itu santer bergelombang gitu kan. Tapi sekarang saya pikir memang efeknya bagus, karena kemudian pastinya 2 partai yang mengalami pressure ini pasti akan semakin solid, semakin bersatu gitu kan, semakin membulatkan tekad, karena nasibnya sepertinya sama kondisinya dengan kondisi Anies Baswedan yang memang ya mereka juga dikucilkan kan dari pemerintah saat ini. Seperti kemudian ketika banyak partai diundang untuk bertemu presiden, ini partai-partai pendukung Anies Baswedan nggak diundang gitu kan, dengan alasan sudah memiliki koalisi sendiri gitu kan. Capres-capres yang lain di endorse, Anies Baswedan tidak gitu kan. Nah ini tentunya membuat ini kayaknya mereka semakin solid. Dan kalau kita lihat Partai Keadilan, ini partai yang mungkin yang memiliki tingkat
kredibilitas, loyalitas yang tinggi, bahkan mungkin tingkat partisipannya juga tinggi gitu kan. Kuat sekali kalau Partai Keadilan, artinya nggak perlu diragukan, saya yakin 99,9% bahwasanya Anies Baswedan aman sampai bulan Oktober nanti. Yang repot kan masih cuman kita lihat adalah Prabowo Subianto juga beliau harus punya gabungan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kita nggak tahu kalau kemudian partai-partai sekarang kan masih banyak pendekatan-pendekatan, kalau kemudian beralih gitu kan, Partai Gerindra kemudian berdiri sendiri pun artinya juga nggak bisa nyalon gitu kan, nggak bisa nyalon. Apapun itu teman-teman, pergerakan peristiwa-peristiwa politik saat ini masih dinamis, masih banyak perubahan. Kalau saya sendiri pribadi berharap cuman ya 3 capres lah gitu kan, paling enggak kalau 3 capres tuh polarisasinya nggak begitu kuat gitu kalau 3 capres gitu kan. Dan tentunya juga peluang Anies Baswedan tentunya masih terbuka lebar ketika ada 3 capres yang maju gitu. Oke, itu teman-teman, ini obrolan malam tuh sambil lihat tuh apa, bulan purnama ya teman-teman, tuh di samping jendela. Itu aja teman-teman. Semoga semakin banyak lah teman-teman saya nih, kalau ini biasa kita ngobrol-ngobrol santai, semoga semakin banyak teman-teman yang subscribe terus press bell channel saya ini, semakin banyak sedulur, sobat-sobat, teman-teman gitu kan, untuk diskusi, ngobrol-ngobrol santai itu teman-teman. Siapapun yang terpilih nanti pastinya mereka adalah putra terbaik bangsa Indonesia gitu kan. Oke, kita dukung pastinya. Oke, gitu akhir kata. Selamat malam teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Omah Kayu, Yogyakarta.